本座可是血魔传人，传承。看来你不会真听剑圣的不杀了吧？你就杀不了我，甚至可以去死。那恭喜你，说是真的，一开始就错了。其他人呢？那就不好玩了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-61 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan keluarnya Su Kuang dari tubuh Heilin. Tentu saja momen ini membuat Heilin tidak percaya karena dia merasa Su Kuang sudah disempurnakan menjadi esensi darah. Su Kuang kemudian memberikan penjelasan kalau dia merupakan keturunan dari Dewa Iblis Darah. Jadi bagaimana mungkin zombie tua seperti Heilin bisa menyempurnakan darahnya dengan begitu mudah? Tanpa ampun Su Kuang langsung memberikan pelajaran kepada Heilin yang berniat mencuri esensi darah miliknya. Sementara itu si Hai bertanya sejak kapan Li Han sudah mempersiapkan rencana seperti ini untuk melawan Heilin. Karena rencana Li Han begitu matang, maka si Hai mewanti-wanti agar Li Han tidak berkomplot dengan Su Kuang untuk membunuhnya. Kita keluar dari alam dewa tanpa batas bersama-sama. Kita juga sudah melalui banyak hal bersama-sama. Jadi bagaimana bisa mungkin aku berkomplot untuk melawanmu? Ucap Li Han kepada si Hai. Lagi pula menurut Li Han, si Hai bisa kapan saja mengambil kehidupannya. Jadi tidak ada gunanya sama sekali untuk memberontak melawan utusan dewa. Sementara itu Su Kuang kelihatan belum puas menghajar Heilin, tapi Li Han memintanya untuk segera berhenti. Heilin masih sangat yakin kalau Li Han tidak akan berani untuk membunuhnya karena Sain Pedang Xiao Mu sudah berpesan untuk tidak membunuh Heilin. Tapi aku bukanlah Sain Pedang Xiao Mu, lagi pula di sini bukan aku sendiri yang ingin membunuhmu, ucap Li Han kepada Heilin. 你不会真听剑圣的不杀了吧？你就杀不了我。 Li Han kemudian menyerahkan Heilin kepada Su Qing karena selama ini Su Qing sudah tersiksa dengan semua rencana yang dijalankan oleh Heilin. Li Han juga meminta Su Qing untuk membunuh Heilin karena Li Han merupakan penerus dari Sain Pedang, jadi dia bisa membuat perintah kepada Su Qing. Tanpa keraguan Su Qing langsung menggunakan pedangnya untuk ditancapkan ke tubuh Heilin. Su Qing juga berbicara bahwa Sain Pedang selalu mengajari muridnya jalan kebenaran. Tapi kenapa Heilin malah menjadi tersesat dengan melakukan hal-hal jahat? Seketika Heilin teringat bahwa jiwanya saat ini terhubung dengan Leng Huan. Jadi jika Su Qing membunuhnya maka otomatis Leng Huan juga pasti akan mati. Akan tetapi Li Han tidak memperdulikan omongan Heilin dan meminta Su Qing untuk terus melakukan serangan pedang. Heilin kemudian mengeluarkan peti mati yang diisi oleh Leng Huan dengan harapan Li Han akan memberikan ampunan kepadanya. Tapi ternyata Li Han sama sekali tidak memberikan ampunan dengan menyerang Heilin menggunakan pedang. Aku sudah bersama dengan Sain Pedang cukup lama dan mempelajari tentang alam dewa hampir di seluruh hidupku. Tapi kenapa bisa mati mengenaskan dengan cara seperti ini, ucap Heilin kepada King Li Han. Berani mati bukan berarti kau paham tentang apa itu kematian, apalagi kau memulai penelitian tentang alam dewa dengan cara yang salah, ucap King Li Han kepada Heilin. Pada saat menjelang kematiannya, Heilin bisa melihat keberadaan dari si Hai.
Ternyata bisa melihat si Hai merupakan pertanda bahwa Heilin sudah dekat dengan kematian. Tentu saja keberadaan si Hai membuat Heilin percaya bahwa legenda tentang utusan dari alam dewa sebenarnya adalah kebenaran. Dia pun kemudian tertawa sambil menunggu tubuhnya hancur lebur. 那恭喜你，说是真的，一开始就错了。 Rubah kecil pun kemudian terlihat kecewa karena Heilin mati dengan begitu mudah, padahal Heilin sudah membantai klan rubahnya. Di saat yang sama, Lihan meminta esensi darah yang diambil oleh Sukuang dari tubuh Heilin. Esensi darah ini akan digunakan oleh Lihan untuk menghidupkan kembali Leng Huan. King Lihan juga tampak meminta maaf karena Leng Huan harus berada di dalam keadaan seperti ini. Setelah memasukkan esensi darah ke tubuh Leng Huan, tampak Leng Huan berhasil hidup kembali. Akan tetapi terjadi sesuatu yang aneh di mana Leng Huan malah melakukan serangan kepada Lihan dan juga rekan-rekannya. 大团圆呀！ 你还有哪里不舒服的吗？ Leng Huan kemudian membuat sebuah formasi yang membuat King Lihan masuk ke dalam sebuah tempat yang terlihat seperti dunia ilusi. Dengan sekejap King Lihan juga kembali berpindah ke sebuah tempat lain. Di tempat ini ada 3 orang yang memberikan sambutan kepada Lihan karena sudah berada di Tiandaumen. Mereka ini memberikan sambutan karena menganggap Lihan sebagai anak dewa. Lihan pun kemudian bertanya di mana pemimpin dari Tiandaumen karena dia ingin bertemu. Satu orang pria pun menjawab bahwa orang yang lebih tua atau para senior berada di tempat yang seharusnya. Karena jawaban pria ini tidak memuaskan, maka Lihan langsung menebas lehernya menggunakan pedang. Melihat pedang Lihan begitu kuat, 2 orang lainnya lagi malah menawarkan untuk dibunuh. Mereka menganggap bisa mati di tangan anak dewa merupakan suatu kehormatan. King Lihan kemudian keluar dari dalam ruangan untuk berjalan keluar. Si Hai kemudian muncul dan memberitahukan bahwa Lihan pada saat ini sedang berada di dalam pesona ilusi. Lihan pun kemudian tes ombak dengan melakukan tebasan pedang ke arah depan. Dia juga bertanya kepada si Hai sudah berapa lama dia terjebak di dalam pesona ilusi ini. Si Hai pun berkata setidaknya sudah 5 atau 6 hari semenjak Lihan memberikan esensi jiwa Heilin kepada Leng Huan. Lihan juga bertanya di manakah posisi dari Sucing dan juga yang lain. Si Hai berkata bahwa Lihan harus bertanya sendiri kepada guru kesayangannya yaitu Leng Huan. Karena jika si Hai memberitahukan semuanya kepada Lihan, maka drama ini akan terasa membosankan. Ketika Lihan nanti mengetahui semuanya, si Hai sangat penasaran bagaimanakah Lihan akan memperlakukan Leng Huan. 其他人呢？那就不好玩了。 Setelah menemukan mata formasi, King Lihan langsung menghancurkan formasi pesona ilusi yang mengurungnya. Setelah formasi hancur, dia juga bertemu dengan Leng Huan yang langsung memberikan penghormatan karena Lihan merupakan seorang anak dewa. Penghormatan yang dilakukan oleh Leng Huan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.